Bapa di surga, seperti yang kami katakan, firman-Mu adalah dasar dari kehidupan kami. Firman-Mu yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami rindu melihat kehidupan kami diubahkan Tuhan. Tidak lagi menjadi sama seperti dunia. Sebab kehidupan kami harus memberikan hormat bagi Tuhan. Kami hidup bukan untuk mencari kesenangan kami, tapi kami hidup untuk memberikan hormat kepada Tuhan. Pada saat kami menghormati Tuhan, pada saat kami mempermuliakan nama Tuhan, justru disitulah ada kebahagiaan dan kesenangan yang sejati. Berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu Tuhan. Karena dunia ini sudah dilanda oleh berbagai macam pengajaran yang menyeleweng Tuhan. Yang membuat jemaat-Mu tidak dapat fokus kepada Yesus Kristus. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah junjungan kami. Mata kami harus tertuju kepada Yesus. Bukan kepada yang lain. Berikan kami pengertian Tuhan. Ubah hati kami ya Roh Kudus. Supaya kehidupan kami benar-benar hidup yang berkemenangan. Dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Gembala. Saya berikan judul khotbah saya Going into the Promised Land, menuju kepada tanah perjanjian. Sebetulnya judulnya ini tidak tepat, saudara. Nanti akan saya jelaskan kenapa enggak tepat ya. Tapi kalau saya kasih judul yang tepat, tidak enak gitu ya. Jadi judul itu kan harus menarik, at least menarik buat saya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Anda bisa menikmati kehidupanmu yang baru di dalam Kristus. Dan menikmati kehidupan yang baru di dalam Kristus itu tidak serta-merta otomatis. Ya, sebetulnya pada saat Anda dan saya ada di dalam Kristus, sebetulnya Anda dan saya sudah ada di tanah perjanjian. Oke? Jadi perjalanan Israel keluar dari Mesir sampai pada tanah perjanjian, itu melambangkan perjalanan rohani kita. Pada saat mereka menyeberang Laut Merah itu tanda baptisan air. Pada saat mereka menyeberang Sungai Yordan itu benar-benar perpisahan selama-lamanya dengan Mesir, dengan dunia, dengan masa lalu. Dan mereka masuk tanah perjanjian, disitulah Anda dan saya hidup di dalam Yesus. Tanah perjanjian bicara soal tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah perjanjian bukan bicara soal sorga. Tanah perjanjian bicara soal hidupmu yang sekarang. Yang tentu nanti akan berlanjut kepada kemuliaan kekal. Itu adalah Gunung Sion. Ya, jadi pada saat Daud membawa Israel untuk membangun bait Allah di Sion. 400 tahun kurang lebih setelah Yosua. Itu adalah melambangkan kemuliaan kekal sorgawi. Jadi kronologisnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajarkan Bapak Ibu untuk memahami bagaimana kita bisa hidup menikmati tanah perjanjian. Namanya aja tanah perjanjian, di situ ada banyak janji. Oke? Dan Anda punya segudang janji, itu firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita buka saja Yosua pasal 24. Anda dan saya harus berpisah dengan sistem dunia. Oke, saya nggak bilang berpisah dengan dunia. Kalau berpisah dengan dunia konotasinya kita meninggalkan dunia ini, kan nggak mungkin. Tapi kita harus berpisah dengan sistem dunia. Seperti orang Israel pada waktu itu, mereka masuk tanah Mesir, mereka itu ada di Mesir tapi mereka tinggal di Goshen. Mereka nggak boleh bercampur dengan sistem dunia. Sekalipun mereka masih ada di dunia. Yosua pasal 24 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem.
Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Anda perhatikan baik-baik, yang kumpul di situ adalah para pemimpin, saudara. Pemimpin harus tahu, pemimpin harus mengerti, pemimpin harus yang pertama kali mengerti firman Tuhan dan membuat perjanjian dengan Tuhan. Ya. Kalau pemimpinnya semrawut, bawahnya pasti semrawut, saudara. Makanya ada banyak gereja semrawut. Terutama di bagian negara-negara di barat Eropa, Amerika, saudara ya. Karena sudah hidup tidak sesuai standar firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Mereka nenek moyang Israel itu tinggal di seberang sungai Efrat, itu adalah Mesopotamia. Kalau Anda dulu masih ingat pelajaran sejarah SMP, SMA, itu adalah peradaban manusia yang kuno, paling kuno itu ada di Mesopotamia, saudara. Mesopotamia itu di seberang sungai Efrat, di sekarang itu adalah Irak. Ya, di situ juga ada yang namanya Babel, kerajaan Babylon. Tapi yang kuno itu kerajaannya Ur-Kasdim di situ adalah kerajaan orang Kaldean, saudara. Ya, orang Kaldean. Itu ada di Irak bagian selatan dan mereka punya budaya Sumeria. Budaya Sumeria itu adalah budaya kuno yang menyembah berhala. Jadi kalau Anda tahu cikal bakal penyembahan berhala itu adalah Nimrod. Nimrod itu adalah keturunan dari Adam, dari Nuh yang terus sayangnya dia berbuat jahat. Dia membuat penyembahan berhala, dia memusatkan penyembahan di Babylon. Dia membuat menara Babel dan dia mengajak seluruh umat manusia pada waktu itu untuk menyembah dirinya di situ. Ya. Nimrod itu seorang pemanah, ya, archer. Konon katanya dia membuat menara Babel itu sedemikian tinggi. Buat apa, saudara? Dia akan memanah Tuhan dari bawah, ditembaknya Tuhan supaya dia turun dari langit, saudara, jatuh dari langit. Itu cita-citanya dia. Kenapa dia membuat menara Babel. Tuhan kemudian menyerak-nyerakkan Nimrod dan semua orang di situ. Itulah cikal bakal bahasa bangsa-bangsa. Nah, Abraham dipanggil keluar dari budaya Sumeria, budaya penyembahan berhala. Untuk dia bisa menyembah kepada Yehova. Halo saudaraku. Di sini Anda harus tahu, Tuhan tidak mengendaki politeisme, Tuhan tidak mengendaki panteisme. Ya, politeisme itu satu orang menyembah banyak orang, banyak dewa, banyak sesembahan. Panteisme itu nanti Anda bisa lihat, panteisme itu semua agama menyelamatkan, semua agama menuju surga. Yesus Kristus bukannya satu-satunya juru selamat. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu di Alkitab. Ya. Jadi kalau Anda dan saya kepengen mengalami kerajaan sorga, Anda dan saya harus keluar dari budaya dunia yang menguasai pada hari ini. Sama seperti Abraham dibawa keluar dari Sumeria karena dia tidak akan pernah bisa menyembah Allah Yehova dengan benar kalau dia terus berkecimpung di sana. Konon katanya saudara, dia satu-satunya orang yang tidak menyembah berhala di situ, saudara. Makanya Tuhan jatuh hati kepada Abraham. Yosua pasal 24 ayat 4-7. Di sana dikatakan, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar.
Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda di laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi alias mati tenggelam. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan terhadap Mesir, sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Setelah mereka itu, Abraham dikatakan kan begini, Abraham kamu akan menduduki tanah Kanaan tetapi bukan buat kamu tapi buat keturunanmu. Kita belajar beberapa minggu yang lalu. Kemudian singkat cerita keturunan Abraham diperbudak di Mesir kurang lebih 400 tahun saudara. Anda bisa pakai analogi dan logika. Orang kalau diperbudak itu kurang lebih cara mikirnya juga sama seperti seorang budak. Dia juga pasti akan tercemar dengan pola penyembahan berhala di situ. Dia pasti juga akan tercemar dengan cara masyarakat Mesir berpikir, bertindak, berjual beli, dan bertingkah laku. Kehidupannya nggak berbeda banget ya, dengan orang-orang di sana. Sekalipun mereka itu bakal menjadi umat pilihan Allah. Tuhan harus keluarkan mereka dari Mesir kalau Tuhan mau membuat mereka bangsa yang terpilih. Dia harus dipisahkan. Itulah sebabnya ada kata dipisahkan, itulah kekudusan. Kekudusan itu dipisahkan. Sekali lagi Bapak Ibu, Mesir itu gambaran dari belenggu dosa, Mesir gambaran dari belenggu iblis, Mesir gambaran dari belenggu dunia. Tuhan tahu, kalau umat Israel ini pengen benar-benar menjadi umatnya yang sejati, dia harus keluar dari sistem dunia. Pertanyaannya, kenapa harus keluar dari sistem dunia? Ya. Dunia itu bahasa Yunaninya kosmos. Apa itu kosmos? Kosmos adalah kuasa. Kosmos adalah ideologi. Kosmos adalah sistem yang menguasai manusia. Sistem dari penguasa-penguasa di udara yang menguasai pendidikan, yang menguasai pemerintahan, yang menguasai agama, yang menguasai berbagai macam segmen masyarakat dan sosial. Itulah kosmos, itulah dunia. Jadi kalau Anda dan saya mau hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, Tuhan berkata, kamu adalah imamat rajani. Di dalam prinsip kerajaan Allah ada banyak berkat-berkat Tuhan. Kalau engkau dan saya pengen menikmati hidup berkemenangan yang sejati sebagai orang Kristen, Anda dan saya harus keluar dari prinsip dunia. Karena prinsip-prinsip dunia, sistem dunia itu bukan dari Allah, itu dari ilah zaman, itu bukan dari Tuhan. Dan itu membuat orang tersesat, membuat orang tidak dapat menikmati tanah perjanjian. Makanya nggak heran ada banyak orang Kristen hidupnya di dalam kekalahan. Kenapa? Karena mereka tidak beda dengan orang dunia. Berpikir seperti orang dunia, berbisnis seperti orang dunia, mengenyam pendidikan seperti orang dunia, punya konsep-konsep seperti orang dunia, berkawan seperti orang dunia, bergaul seperti orang dunia, menikah seperti orang dunia, membangun rumah tangga seperti orang dunia. Semuanya kayak orang dunia, sama sekali nggak bisa dibedakan. Kenapa orang Kristen selalu dalam kekalahan? Hidupnya tidak pernah victorious karena dia seperti orang dunia. Orang seperti ini tidak dapat diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dia sudah lahir baru, dia ada di dalam Kristus secara status. Dia adalah anak-anak kerajaan secara status. Dia adalah orang benar secara status. Dia orang kudus secara status. Dia imamat rajani secara status. Tapi hidupnya kayak orang dunia. Pak, ada kayak gitu, enten mawon. Nanti akan saya jelaskan saudara.
Dan sistem dunia tidak pernah sama dengan sistem kerajaan Allah. Pak, buktinya di Alkitab ada di Jawa. Orang Israel pada waktu itu menganut sistem dunia apa yang diajarkan oleh orang Farisi. Hukum-hukum manusia dan bukan hukum Allah. Yesus berkata, kamu tidak mengajarkan hukum Allah, tapi kamu mengajarkan hukum manusia. Kamu memikul kuk yang tidak dapat kamu pikul sendiri dan kamu suruh orang lain pikul. Waktu aku bicara soal Injil, kamu menjauhkan mereka dari keselamatan. Tuhan marah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu orang agamawi, orang yang religius, tapi konsepnya duniawi. Paham ya saudara? Nah pertanyaannya Pak, hari-hari ini ideologi masa kini apa? Ada banyak saudara. Banyak banget. Hedonisme, materialisme ya. Materialisme itu pokoknya paling penting adalah materi. Itu yang dikejar. Satu hari saya pernah diajak oleh kawan saya saudara untuk mengikuti sebuah seminar dalam tanda kutip dari sebuah produk. Ya. Dia bilang, yuk ini bosku, pemimpin tertinggi di situ sedang bicara, yuk kamu ikut. Aku bilang, aku pendeta, aku nggak tertarik jual beli. Kamu ikut deh, sangat bagus ajarannya. Oke, saya masuk Zoom-nya saudara. Kepala saya pusing 700 keliling saudara. Si pemimpin ini cuma bicara apa dulu aku miskin, sekarang aku kaya. Kamu lihat ini dulu rumahku, sekarang ini rumahku. Kamu lihat saya dulu naik motor, sekarang ini mobilku. Terus sepanjang sesi Zoom, dia cuma bicara gara-gara bisnis ini, sekarang aku kaya, langsung saya out. Saudara. Saya ngomong sama teman saya, I'm sorry, saya beda prinsip sama dia. Aku mencari Yesus, aku tidak mencari kekayaan. Ora cocok buat saya. Langsung saya out. Saya harus tegas Bapak Ibu. Nggak boleh ada rasa sungkanisasi, saudara. Teman saya orang Kristen loh, saudara. Baik orangnya, cinta Tuhan. Tapi saya khawatir dia juga cinta mamon, saudara. Prinsipnya nggak sama, saudara. Materialisme. Hedonisme, yang penting gue happy, menikmati hidup. No. Kita boleh happy saudara. Tuhan juga gak ngelarang kita piknik segala macam. Tapi kita hidup untuk melayani dia. Itu kekristenan Bapak Ibu. Itu kekristenan. Dan prinsip kekristenan sejak dari dia dulu lahir 2000 tahun yang lalu sampai nanti dia datang tidak pernah berubah. Kalau engkau mau mengikut Yesus, engkau harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. Kalau kamu cuma ikut Yesus, cuma pengen bahagia, pengen diberkati, tidak pernah mau pikul salib, kamu tidak layak menjadi pengikut Kristus. Halo. Yesus kan ngomong, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. I'm sorry, brother. I'm sorry. Humanisme itu apa? Kepentingan manusia di atas segala-galanya, di atas kepentingan Tuhan. Kalau Anda klik internet, mungkin mereka mendefinisikan humanisme berbeda-beda. Itu definisi menurut saya, saudara. Orang kalau sudah menganut paham humanis, pokoknya yang penting kepentingan manusia itu, kepentingan gua kan, kepentingan saya. Kepentingan saya itu bisa tercukupi, bisa eksis, yang penting gua eksis, yang penting gua bisa mengaktualisasi diri, I am who I am, kayak Tuhan aja gitu, Yahweh kan, aku adalah aku ya kan. Setan tuh juga kepengen kayak gitu saudara. Pokoknya yang penting gua eksis, entah benar apa salah, pokoknya gua eksis, apa yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi kebutuhanku, apa yang menjadi ku, semuanya terpenuhi, di atas segala-galanya, pokoknya aku, itulah humanisme saudara. Itu bisa menjangkit satu pribadi, itu bisa menjangkit satu masyarakat, itu bisa menjangkit satu negara, itu bisa menjangkit satu pemerintahan, itu bisa menjangkit satu parlemen.
Kalau semuanya seperti itu, saudara, selesai itu negara. Anda bisa lihat negara barat yang humanis sekarang, I'm sorry, hancur. Karena orang humanis tidak akan punya standar moral, nggak ada. Kenapa orang humanis itu benci dengan moralitas? Karena selama ada standar moral, dia nggak mungkin jadi orang humanis. Orang humanis yang penting kasih, yang penting itu friendly, ya toh? Semua nggak apa-apa, berbuat dosa nggak apa-apa, yang penting friendly, kasih, gaul. Apa ada di antara Anda seperti itu hari ini bertobat, saudara? Kok nggak bisa masuk kerajaan sorga dengan konsep seperti itu? Agnostik. Tuhan ada, dia percaya, tapi EGP. Gua nggak pikirin Tuhan. Tuhan udah nggak relevan dengan hidup saya. Oh really? Jangan lupa COVID-19, saudara. Dia membuktikan aku masih relevan. Oke? Ada banyak anak muda sekarang, entah mungkin kamu ada di sini, kau berkata Tuhan nggak relevan. Ke gereja udah nggak relevan. Alkitab udah nggak relevan. Tanpa semua itu gue bisa berkarier. Oh really? Kamu belum pernah ketemu dengan badai kehidupan yang membuat kamu nyungsep. Kamu kan masih muda. Kamu belum pernah ketemu dengan badai kehidupan di mana kamu gak berkutik. Kamu cuma bisa berkata, Tuhan ampuni aku, kasihani aku. Selama kita masih bisa berdiri di atas kaki kita, akan dengan mudah kita berkata, aku gak butuh Tuhan. Oh really? Manusia itu pada dasarnya sombong, saudara. Ya, ada banyak anak muda sekarang menjadi agnostik karena sombong. Bapaknya sugih, cari kerjaan gampang, betul nggak, dia diwarisi, dia pintar, dia punya pengetahuan, dia punya banyak koneksi, dia langsung starting bisnis. Zaman dulu waktu startup itu betul nggak nih, punya startup, punya ini, punya itu, langsung boom, 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 boom. Banyak orang kaya muda di Indonesia, betul nggak nih? Tiba-tiba setelah COVID-19 gubrak, hancur rame-rame. Kenapa? Karena manusia lupa berkat itu datang dari dia. Saya harap kalau di sini ada orang agnostik bertobat, saudara. Dengan agnotismu engkau tidak mungkin masuk surga sekalipun kamu orang Kristen, jemaat GBT Kristus Alpha Omega. You have to honor your God. Engkau harus menghormati Tuhanmu. Liberalisme progresif. Oh, ini bahaya loh, saudara. Anda pernah dengar berapa tahun yang lalu tentang Kristen progresif? Kita ini progres. Are you kidding me? Anda masih ingat gak berapa tahun yang lalu Presiden Obama berkata kita itu evolution, berevolusi. Laki jadi perempuan. Betul gak nih? Laki wayu cantik, oplas. Perempuan jadi laki, evolution. Sing Kristen ya melu-melu, Kristen progresif. Bertumbuh, berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Basicnya sudah bukan lagi firman Tuhan, saudara. Liberalisme, bebas. Ya toh? Jadilah orang baik. Kamu akan masuk surga. Enggak perlu Yesus. Yesus ada di semua agama. Kamu nggak perlu mengenal Yesus secara pribadi. Yang penting jadi orang baik, kamu masuk surga. Lakukan apa saja selama tidak berbuat jahat kepada sesamamu, it is okay. I'm so sorry, saudara. Saya punya teman pendeta, saudara. Kemarin anak saya kasih dia punya medsos ke saya kaget mau jatuh dari ranjang, saudara. Dia punya peternakan tato, saudara. Punggungnya ditato, brand new tattoo. Kan dia teman saya kan tahu, saudara. Tatonya dulu dia kayak apa, sekarang kayak apa, saudara. Pak, kalau anakmu ngelihat si pendeta itu pakai tato, terus tiba-tiba pulang, papi. Nih aku punya tato, kira-kira ngamuk apa seneng? Nah seneng ya panjenengan bertobat. Betul nggak, saudara?
Dia nggak sadar Bapak Ibu. Mungkin dia berkata liberal, freedom. Kan gue nggak nyalain orang, it's my body. Dengan ini aku bisa menjangkau jiwa-jiwa, oh really? Bagaimana dengan anak-anak benar yang ngelihat kamu sebagai panutan. Dan mereka bilang, papi, aku mau ditato. Tato sekujur tubuhnya, oh really? Bapak Ibu tahu nggak sejarah tato? Waktu saya masih kecil, orang yang pakai tato itu biasanya penjahat residivis, saudara. Zaman dulu di zaman Israel perjanjian lama, orang yang pakai tato itu identik dengan penyembah berhala. Makanya Tuhan bilang orang Israel jangan ditato. Jangan merajah tubuhmu karena itu identik dengan satanic worship. Ya kan aku enggak pernah nyalai orang. Aku gaul. Banyak anak muda ikut aku, really. Hati-hati ya saudara ya. Ribuan tahun kekristenan berjalan, ada banyak pendeta bersih. Dia memenangkan banyak jiwa saudara. Enggak butuh tato, enggak butuh berpenampilan kayak orang dunia. Dia berpenampilan seperti pendeta dan dia bisa memenangkan banyak jiwa. Karena dia selalu meninggikan nama Yesus. Itulah kekristenan yang sejati Bapak Ibu. Bukan kekristenan yang seperti dunia Bapak Ibu. Kalau di sini ada anak muda yang seperti itu begitu eye-catching buat kamu. Sekarang you will know apa itu yang eye-catching. Kalau enggak sesuai dengan standar firman Tuhan, kamu harus tinggalin. Saudara. Ini pertaruhan loh Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari-hari pemisahan antara yang benar dan yang jahat. Anda baca kitab Daniel pasal terakhir, baca kitab Wahyu pasal terakhir. Dia berkata, Tuhan berkata, dia sedang memisahkan. Yang benar akan semakin benar, yang kudus akan semakin kudus. Yang berbuat jahat tidak ngerti apa-apa dan akan terus berbuat jahat sampai boom, rapture terjadi. Saudara. Lu jangan kira gue minum minuman keras dikit yuk, rokok-rokok dikit yuk, please. Saya ngomong sama anak saya, tidak perlu berteman dengan orang yang berbeda standar, itu akan merusak hidupmu. Tugas bareng boleh, ya kan? Belajar bareng boleh, never mind, tapi kalau sudah berteman, jalan-jalan, klik kemana-mana bareng, no. Pergaulan yang jahat merusak yang baik, saudara. Itu firman Tuhan yang ngomong. Ada lagi satu ideologi, manusia jika bersatu bisa membuat dunia menjadi aman dan damai, tidak butuh Tuhan. Obama berkata, together we can. Can apa? Can hancur, saudara. We can ruin USA, kan gitu. Belakangnya nggak disebut, hancur USA sekarang, saudara. Dan kalau Anda masih ingat pelajaran Blood Moon, Pak Bekti mungkin sekian belas tahun yang lalu. Blood Moon itu bad omen. Itu adalah tanda dari Tuhan bicara soal penghakiman. Kemarin Blood Moon, apa yang terjadi dengan Amerika, saudara, Anda bisa lihat, saudara. Di negara bagian Oklahoma, itu kebakaran hebat. Disapu sama tornado 80 mil per jam. Itu kan kayak dikipas. Dia ngeri. Ngeri banget. Amerika itu sudah under judgment. Masih ingat 2017-2024 Great American Eclipse. Saya udah jelasin berapa tahun yang lalu, saudara. Melintasi Niniwe, 7 kota bernama Niniwe. Itu penghakiman, judgment. Dan judgment is coming. Judgment is coming. Kenapa? Karena mereka menolak Tuhan. Loh, saudaraku, di Eropa, di Inggris loh saudara, orang berdiri di jalan-jalan bicara soal Injil, pendeta itu ditangkap polisi. Tapi agama lain koar-koar ngerusak. Enggak dipegang, saudara. Di Amerika satanic worship, melakukan ibadah publicly, enggak disentuh, saudara. Tapi kalau kamu berani melakukan crusade, penginjilan di kampus, tangkap polisi, saudara. Sudah gila benar-benar, mereka sudah murtad dari Tuhan. Makanya Tuhan marah, Tuhan murka.
Karena dulu mereka adalah umat Tuhan, sekarang mereka meninggalkan Tuhan. Alkitab berkata bersundal. Perjanjian lama, itu kata-kata perjanjian lama. Saudara. Sifat Tuhan gak pernah berubah, dia gak bisa didua hatikan. Dia sangat sakit hati kalau umatnya meninggalkan dia dan menyembah kepada yang lain. Dan dia akan melakukan selalu yang sama, penghakiman supaya bertobat. Saya kalau ngomong gini teman saya orang Amerika nggak terima, saudara. Saya pernah dibilang Doctrine of Lucifer. Monggo kerso, silakan. I teach only the Bible. Manusia bersatu tidak butuh Tuhan, itu akan digenapi pada saat Antikris nanti akan bangkit, saudara. Tuhan sudah peringatkan. Nanti Anda baca sendiri 2 Tesalonika 2 ayat 2-8. Nanti saya akan menyimpang terlalu panjang. Ideologi dunia saat ini membuat kebenaran itu menjadi kabur. Apa bedanya truth and righteousness? Kalau truth itu kebenaran yang adalah benar sebenar-benarnya. Seperti contohnya 2 tambah 2 itu 4 itu truth. Kalau Tuhan berkata, aku menciptakan alam semesta, itu truth. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, itu truth. Righteousness adalah kebenaran yang menjadi standar moralmu. Standar moral, hidup bermoral, punya moralitas sesuai Alkitab, itulah your righteousness. Ideologi yang saya sebut kemarin di slide tadi, itu membuat orang Kristen tidak punya righteousness, apalagi orang dunia. Sehingga lama-lama manusia akan digiring, dia nggak pernah tahu apa itu benar, apa itu salah. Buktinya tadi kan. Apa yang tadinya benar menjadi salah. Salib harus dibuang dari sekolah-sekolah di zaman Joe Biden, Obama. Apa yang salah menjadi benar. Kurikulum khusus. Semua anak di Amerika, saya nggak tahu negara bagian yang mana, wajib belajar tentang LGBT. Are you kidding me? Tuhan marah, saudara. Itu membuat manusia, loh saudara, bedain jenis kelamin aja nggak bisa, apalagi bicara kebenaran, betul nggak nih? Kira nang wedok tuh, laki apa perempuan nih? Laki perginya ke WC cewek. Cewek perginya ke WC cowok. Wes amburadul semerawut Bapak Ibu. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Tuhan mengasihi orang homoseksual. Oke? Dia mati juga untuk mereka. Homoseksualisme, lesbianisme, semuanya itu sembuh oleh salib Kristus. Tapi Tuhan sangat membenci orang yang mengendorse supaya dunia ini rusak. Itu agenda iblis. Kalau di sini ada orang homoseks, lesbian, Jesus die for you. Dia mengasihi kamu. Dan dia kepingin kamu hidup benar. Amen. Dia juga sama mengasihi pria-pria playboy yang punya banyak gundik, punya banyak selingkuhan. Dia sama, dia mengasihi. Dia mati di kayu salib buat dia. Tuhan kepengen pria-pria itu bertobat dan mengikuti Yesus. Kan gitu. Wanita-wanita yang jatuh dalam dosa. Tuhan mengasihi, Tuhan mati buat mereka. Tuhan pengen hidup mereka benar. Seperti wanita yang berbuat zina, betul? Aku tidak melempari kamu dengan batu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sanggup memulihkan Bapak Ibu. Sekalipun mungkin jalannya susah. Tuhan sanggup memulihkan. Tapi Tuhan tidak suka. Pada saat dosa apa saja itu di-endorse, dibakar supaya orang itu supaya dosa itu tidak lagi seperti dosa. Itu Tuhan gak suka, saudara. Dan ada banyak gereja melakukan itu. Nah, pada saat manusia sudah tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, itu saatnya Antikris akan keluar, saudara. Hati-hati loh Bapak Ibu, hari-hari ini it is the last of the last. Hari-hari yang paling terakhir dia akan datang segera. Tanda-tandanya sudah terlalu masif untuk berkata tidak. Saya minta maaf saudara.
Kalau ada pemimpin rohani yang berkata Tuhan datang masih lama, dia berarti ignorance. Dia tidak bisa melihat tanda-tanda zaman, saudara. Memang saya nggak bisa katakan kapan dia datang. Apakah tahun ini, tahun depan, saya nggak bisa ngomong, karena itu hanya Bapakku yang tahu. Tapi tandanya begitu masif. Alkitab juga berkata, kalau semua ini terjadi, angkatlah mukamu, your redemption draweth nigh. Tuhan dah ngomong, saudara. Persiapkan pakaian pernikahanmu, hidup kudus dan benar, karena rajamu, mempelaimu akan datang. Jemaat Tuhan ngorok, betul nggak nih? Jemaat Tuhan berbuat dosa, jemaat Tuhan happy-happy, nggak peduli sama Tuhan. Makanya nggak heran saudara yang diangkat cuma sedikit. Seriously. Ya Bapak Ibu ya. Anda harus bisa membedakan. Engkau tuh punya status. Dan kau benar-benar you are gitu. Statusmu mempelai Kristus. Tapi apakah engkau hidup seperti mempelai? Itu total difference, saudara. Tuhan sudah peringatkan. The next step, mematikan kedagingan. Tadi sudah dikeluarkan dari Mesir, dikeluarkan dari mana? Dari dunia. Itu bicara soal Anda dikeluarkan dari kehidupan lamamu. Nanti buka Roma pasal 6. Anda dikeluarkan dari perbudakan dosa. Hidup kembali, dibaptiskan dalam kematian bersama Kristus. Hidup kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda sudah lewat itu. Nah sekarang kita mematikan kedagingan. Yosua 24 ayat 8-10. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Baal, ini saya nggak usah baca ya, kelamaan nanti. Nah, apa sih orang Amori? Orang Amori itu orang yang berkota di kubu. Itu gambaran daripada stronghold, kubu-kubu yang membuat orang Kristen, membuat orang Israel itu nggak bisa hidup berkemenangan. Sebetulnya ada satu suku lagi yang di sini nggak ada, itu orang Amalek, saudara. Orang Amalek itu gambaran dari kedagingan yang Tuhan berkata tumpas habis orang Amalek. Tidak boleh disisakan satu pun. Itu gambaran dari kedagingan yang harus kita habiskan. Supaya tadi Anda sudah ada di dalam Kristus, Anda sudah dibaptis, Anda jadi pengikut Kristus, Anda menjadi murid Kristus. Kalau kita masih terus memelihara kedagingan kita nggak bisa living victorious. Nggak bisa hidup berkemenangan, saudara. Apa itu kedagingan? Itu segala sikap, segala sifat yang menjadi penghalang Anda mendapatkan berkat-berkat di dalam Kristus. Itu bisa sifatmu yang keras kepala, sifatmu yang sombong, sifat kita yang malas, lihat orang senang kita iri hati, sukanya foya-foya, pokoknya segala sesuatu yang gak baik. Anda nanti bisa baca Galatia pasal 5, apa itu perbuatan-perbuatan daging, Anda bisa studi di situ, tapi itu bukan semua perbuatan daging, itu hanya beberapa eksemplar, saudara. Segala hal yang membuat kita nggak bisa victorious berkemenangan itu benar-benar harus Anda habisin, saudara. Ada di antara Bapak Ibu yang malas repent, bertobat. Kan gitu. Seringkali kita itu mentolerir dosa-dosa yang kayaknya mencolok di depan mata, saudara. Tapi kadang-kadang kita tuh menyerang dosa-dosa yang menyolok, saudara. Betul nggak nih? Rokok nggak boleh, gitu. Tapi kadang-kadang kita mentolerir males. Betul nggak nih? Iri, sombong, keras kepala, angkuh, nggak bisa dikasih tahu, bebal, itu kita pelihara, kita anggap normal, no. Itu ngerusak, itu menghalangi kita mendapat berkat, saudara. Baca kitab Amsal baik-baik, engkau akan tahu, saudara. Sombong, orang fasik, berbagai macam penghalang-penghalang berkat, penghalang-penghalang hidup yang benar itu ditulis sama Tuhan. Stronghold.
Benteng-benteng kita itu harus dirobohkan. Dan itu kau bangun sejak dari kecil, Bapak Ibu. Saya kenal satu orang, Bapak Ibu, sudah nikah selama puluhan tahun. Sejak pertama saya kenal dia, sampai sekarang saya kenal dia, tidak pernah berubah hidupnya. Pernikahannya tidak pernah bahagia. Kenapa? Stronghold. Keras kepala. Kedagingannya kenceng. Money oriented. Sebetulnya kan bangun keluarga itu sederhana, Bapak Ibu. Ikuti aja prinsip kebenaran firman. Saling mengasihi, yang suami mengasihi istri, yang istri menghormati suami. Kan cuma ngono tok, angele opo sih sampai puluhan tahun menderita gitu. Kadang-kadang saya benar-benar gak habis pikir dengan orang yang stubborn, orang yang tegar tengkuk, Bapak Ibu. Kalau saya bilang doa, aduh aku udah banyak doa, udah males doa. Baca Alkitab, aduh baca Alkitab meneh. Lah saya mbok pengen ini apa? Sulapan. Tuhan itu bukan ahli sulap. Dia sang pembuat mujizat tapi bukan magician, tukang buat sulap, Saudara. Kalau Anda punya masalah dalam hidupmu nggak pernah selesai, coba checklist. Ada nggak benteng, stronghold, Amalek, orang-orang Amori yang ada di dalam hidupmu. Engkau tahu ada perangi itu bersama Roh Kudus, rontokan. Ubah hidupmu, perbaiki, bangun kembali seturut dengan firman Tuhan, standar firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, pelan-pelan hidupmu akan dipulihkan. Karena engkau itu sudah ada di tanah perjanjian gitu loh. Yosua 24:11-14 ini penting Bapak Ibu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 suku. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Dan sebagainya nanti Anda bisa baca sendiri. Yang penting ini saudara. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu kamu menang. Tapi oleh karena Tuhan. Nah saudaraku, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan, itu bicara soal sunat hati. Karena di sungai Yordan itu generasi kedua orang Israel itu disunat. Karena mereka belum disunat, mereka 40 tahun berkeliling padang gurun, generasi pertama mati semua kecuali Kaleb dan Yosua, generasi keduanya anak-anaknya belum disunat, mereka disunat di situ. Itu melambangkan sunat hati. Saya tambahkan di situ pikiran juga, Saudara. Pikiran dan hati kita harus dijaga setiap hari, setiap saat, meskipun Anda sudah ada di dalam Kristus, meskipun Anda sudah pengikut Kristus, sudah murid Kristus. Kenapa? Karena musuhmu iblis yang selalu mengaum-ngaum di sekitarmu, ingin mencuri, ingin membunuh, dan ingin membinasakan kamu. Yosua masuk tanah perjanjian, dia mengalahkan 31 raja, tapi nggak selesai loh saudara. Selama mereka taat sama Tuhan, Tuhan kasih benteng. Kemanapun Yosua berperang, kemanapun Daud berperang kan gitu, selalu berkemenangan, nggak pernah kalah. Tapi begitu ada dosa di antara mereka, nyembunyiin jarahan aja yang Tuhan bilang jangan kamu ambil jarahannya, kamu buang semua. Mereka sembunyikan aja. Kutuk menimpa saudara. Diangkat sama Tuhan itu benteng yang menjaga itu. Masuklah musuh-musuh itu. Kalau Anda masih ingat zaman-zaman hakim-hakim saudara, itu rusak Israel. Setelah Yosua mati, rusak Israel. Kenapa? Mereka hidup dengan kebenarannya sendiri. Tadi progresif liberalisme. Sakarep-karepe dewe. Aku mau bangun
berhala ya sakarepku. Pokoknya aku tetap setia sama Yahweh plus ada kambing, domba, sapi, patung-patung di sekitarku. Tuhan berkata no, angkat itu benteng-bentengnya Tuhan, perisainya Tuhan, masuk musuh hancur, saudara. Dan seringkali iblis itu masuk pintu masuknya di otak kita, pikiran kita, dan hati kita. Hati-hati Bapak Ibu. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan pengen hatimu itu memancarkan kehidupan. Ya toh? Firman Tuhan terpancar. Tuhan itu kan Allah sang pemberi kehidupan. Kehidupan itu kehidupannya Tuhan, saudara. Blessing keluar lewat hidupmu. Tapi iblis itu masukkan kematian, saudara. Pikiran-pikiran yang membawa maut, pikiran-pikiran yang negatif dimasukkan, panah-panah api dimasukkan. Begitu itu masuk, kamu pelihara, itu yang kamu keluarkan, saudara. Makanya teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu, tak om, tante, cici, cece. Ingat baik-baik, pikiranmu dan hatimu harus dijaga, harus penuh dengan firman Tuhan. Setiap hari kau perkatakan firman Tuhan bersama dengan Roh Kudus, engkau berjalan seturut dengan pimpinan firman Tuhan. It is your battle. Ingat baik-baik, kekristenan itu peperangan rohani Bapak Ibu. Itu enggak layah-layah, santai-santai. Dan saya perang rohani memang melelahkan, tapi engkau punya Roh Kudus yang membangkitkan kuasa. Kamu akan menang Bapak Ibu. Yang penting jangan kasih kesempatan iblis itu memasukkan panah apinya masuk ke pikiranmu, masuk ke hatimu. Bentengi itu dengan firman Tuhan. Saya nggak ada waktu untuk baca kitab Efesus ya, soal selengkap senjata Allah, nggak ada waktu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Israel setelah mereka masuk tanah perjanjian, mereka berubah setia. Itulah kenapa ada banyak hamba Tuhan jatuh, ada banyak pengikut Tuhan jatuh, ada banyak umat Tuhan jatuh. Mereka udah bagus, tiba-tiba boom. Kenapa? Karena buka celah, saudara. Tuhan udah ngomong, iblis itu berjalan keliling kamu, siap nerekam kamu. Jangan buka pintu, yang penting jangan buka pintu. Kalau kamu buka pintu, dia akan masuk. Kalau Anda pengen berhasil di dalam Kristus, jangan pernah buka pintu terhadap tadi dunia, terhadap iblis, ideologi, perkataan-perkataan yang negatif. Kamu nggak akan sembuh, kamu nggak akan bangkit, kamu pezina, kamu itu ini, kamu nggak mungkin dicintai Tuhan, kamu itu terkutuk. Itu perkataan iblis. Iblis itu selalu mendakwa. Kalau Roh Kudus itu mencelikkan, menemplak, saudara. Oh Tuhan, aku sadar, aku berdosa, aku bertobat. Itu Roh Kudus. Iblis tidak akan pernah membuat Anda bertobat. Konyol banget. Iblis itu membuat Anda semakin nyungsep, semakin nyungsep, semakin nyungsep, semakin nyungsep. Tapi Roh Kudus, dia akan membuat kamu bertobat semakin naik, semakin naik, semakin naik. Pilihan Bapak Ibu. Anda mau benar-benar pegang prinsip ini apa enggak? Atau mau progresif, menuruti perkembangan zaman. Zamannya wes edan, kok malah diikuti? Betul nggak saudara? Nggak boleh. Kita harus tetap normal. Kita harus tetap sehat, sound mind. Oh zaman tambah edan kok diikuti perkembangan zaman ini piye? Kan nggak bisa saudara. Slide terakhir Bapak Ibu, ini slide pamungkas kita. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu mau, hidupmu akan diubahkan. Hidupku akan diubahkan. Ingat Bapak Ibu, Yesus mau datang, dia enggak cuma nunggu satu kelompok umat yang kudus.
Tapi dia kepengen juga satu kelompok umat yang menggenapi janji-janji Tuhan. Satu kelompok umat yang benar-benar finish well. Hidup berkemenangan di dalam segala sektor kehidupannya dia. Sehat, pekerjaannya baik, keluarganya baik. Amen. Tidak hidup dalam percabulan. Dia benar-benar bisa menjadi display bagi Tuhan. Itu yang dia nantikan Bapak Ibu. Termasuk yang muda-muda juga bisa. Amin. Enggak mesti nunggu rambutmu putih. Enggak sampai putih enggak Tuhan datang. Percayalah saya. Mari kita berdoa. Tim WL bisa maju ke depan. Sambil saya berdoa, Anda bisa menyanyikan lagu yang terakhir, saudara. Bapa di sorga, kami berterima kasih hari ini kami belajar. Bagaimana kami harus memisahkan diri dari masa lalu kami. Dari belenggu-belenggu dosa, dari sistem dunia yang sekarang sudah merasuki manusia. Bahkan gereja-gereja juga sudah dimasuki. Satu kehidupan yang humanis, yang liberal, yang progresif, yang sesuai perkembangan zaman. Tetapi bertolak belakang dengan standar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu sekarang. Kalau kami mau hidup diberkati, kami mau hidup berkemenangan, kami harus berbeda dengan dunia. Kami harus hidup benar, kami harus hidup benar. Berdiri di atas kebenaran dan menjadikan kebenaran itu otoritas kami. Maka kami percaya pemulihan akan terjadi. Kuasa Roh Kudus Dunamos itu akan mengubah kehidupan kami. Saudaraku, kalau hari ini engkau mungkin tertempla oleh khotbah ini, ingat baik-baik, Tuhan mengasihi engkau. Pada saat engkau tertempla itu panggilan untuk Tuhan berkata, anakku, datanglah kepadaku. Bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Bersama Roh Kudus, saudara, engkau akan menang. Prosesnya panjang mungkin. Saya juga punya banyak pergumulan, banyak peperangan. I have to fight. Perjalanan yang panjang kadang melelahkan, saudara. Tapi saya percaya bersama dengan Dia satu hari saya akan melihat sebuah kemenangan. Saudaraku, maukah engkau menjadikan firman itu dasar hidupmu dan menjadikan firman itu yang berdaulat? Bukan kebenaranmu sendiri, bukan seleramu, bukan gaya hidupmu, bukan tuntutan dari teman-temanmu, bukan tuntutan dari rekan-rekan kerjamu. Cara hidup duniawi yang kau tahu itu melenceng dari firman. Apakah kau berani meninggalkan itu at any cost? Ingat baik-baik, Tuhan itu Allah pembela. Kalau engkau meninggalkan semua itu, Dia akan membuktikan. Dia akan membuktikan kebenaran firman. Dia akan membuat engkau berkemenangan. Nanti pulang kau baca Mazmur pasal 18, baca Mazmur pasal 21. Kau akan pelajari di situ bagaimana Daud hidup berkemenangan. Bagaimana Daud dilatih Tuhan untuk berperang. Bagaimana dia begitu mighty, begitu kuat sehingga sanggup menjatuhkan Goliat sekalipun. Kalau engkau menyadari bahwa kita orang lemah, weakling, ingat baik-baik, ada Roh Kudus yang akan menolong engkau. Bergaul dengan Dia, saudara. Bergaul dengan firman. Dua ini jangan kau tinggalkan. Spend your time, sembah Dia, masuk dalam saat teduhmu. Kasih waktu buat Tuhanmu. Pelan-pelan kau akan mendapatkan power itu. Slow but sure kau akan mengalami perubahan hidup. Jangan pernah menyerah, saudara. Saya percaya Tuhan setia. Dia bisa membuktikan kehebatannya. Jangan kita hanya mendengar dari kata orang, kata
kata pendeta, tapi engkau mengalami benar-benar dalam hidupmu. Sehingga engkau dapat bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan. Engkau dapat bawa jiwa buat Tuhan, karena engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Dan kau gak perlu ditato macam-macam supaya orang suka sama kamu. Engkau hanya cukup memancarkan Yesus yang hidup lewat hidupmu. Hidup yang diubahkan, hidup yang dikuduskan, hidup yang berkemenangan. Itulah daya tarik sejati, saudara. Not your appearance, bukan penampilan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berfirman, membawakan khotbah. Tuhan yang terus bekerja, mentransform kami, sehingga hidup kami boleh berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.